Zelensky marahi Amerika Serikat dan NATO, Anda ingin Ukraina dibunuh pelan-pelan oleh Rusia. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meluapkan kemarahannya pada Amerika Serikat, NATO karena tidak bertindak melawan Rusia. Dia menuduh aliansi Barat itu menginginkan orang-orang Ukraina dibunuh pelan-pelan oleh Moskow. Kami mengulangi setiap hari, tutup pelangi di atas Ukraina, kata Zelensky dalam pesan video via Telegram pada hari Minggu. Jika Anda tidak melakukan itu, setidaknya tidak memberi kami pesawat agar kami dapat melindungi diri kami sendiri. Hanya ada satu kesimpulan, Anda juga ingin kami dibunuh secara pelan-pelan. Kami adalah manusia dan merupakan tugas kemanusiaan Anda untuk melindungi kami, imbuh dia. Dalam pesan videonya, Presiden yang juga mantan pelawak itu mengatakan Tuhan tidak akan mengampuni saat serangan Rusia meningkat di seluruh Ukraina. Alih-alih pengampunan, akan ada penghakiman, katanya. Hari ini adalah minggu pengampunan, tapi kami tidak bisa memaafkan ratusan demi ratusan korban. Belum lagi ribuan demi ribuan yang menderita. Tuhan tidak akan mengampuni. Tidak hari ini, tidak besok, tidak pernah. Hari ini sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang tua 2 anak tewas di Irpin ketika mereka berusaha meninggalkan kota, kata Zelensky. Kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan melupakan. Chernihiv di utara dan Mykolaiv di selatan mendapat serangan hebat pada hari Minggu waktu setempat. Demikian disampaikan penasehat Zelensky, Oleksiy Arestovich di stasiun televisi Ukraina. Gelombang serangan rudal terbaru datang saat kegelapan turun, kata Arestovich. Mengutip New York Times, evakuasi warga sipil yang direncanakan pada hari Minggu dari kota pesisir Ukraina, Mariupol, dibatalkan untuk kedua kalinya setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia melanggar perjanjian gencatan senjata terbatas. Politisi Irlandia kecam barat sanksi pada Rusia harusnya juga diterapkan ke Israel yang 72 tahun tindas Palestina. Politisi Irlandia Richard Boyd Barrett pada Rabu menyoroti standar ganda negara barat terkait invasi Rusia atas Ukraina. Semua kutukan kecaman terhadap rezim Vladimir Putin karena menginvasi Ukraina seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, tegas Richard Boyd Barrett dalam cuitannya di akun Twitternya @rboydbarrett Rabu 2 Maret lalu. Penelusuran serambinews.com di laman Wikipedia. Dalam postingan yang disertai video, Richard mengatakan sejumlah kritik terhadap pemerintahannya atas tanggapan pada invasi Rusia terhadap Ukraina yang dibandingkan dengan perlakuan Israel terhadap Palestina. Dia menyampaikan hal itu bertepatan dengan invasi barbar terhadap Ukraina yang dilakukan oleh rezim Vladimir Putin. Ditegaskan semua pihak sudah sepatutnya mengecam kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang dilakukan Putin di Ukraina. Pemerintah langsung bergerak dalam waktu 5 hari untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Putin dan melakukan tindakan mendesak hingga penggunaan bahasa yang keras. Apa yang dilakukan terhadap Putin itu menurut Richard sudah sangat tepat dan sepantasnya hingga disebut sebagai barbar, penjahat, pembunuh, penghasut perang. Semua hal itu diakui patut, tetapi semuanya itu seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, ujar Richard sebagaimana diunggah secara utuh dalam akun YouTube Cardova Media. Namun lanjut Richard, pemerintah dinilainya justru risau untuk menggunakan bahasa atau perlakuan yang sama pada Israel, merasa tidak pantas bahkan menggunakan kata apartheid. Richard pun membeberkan ketika Amnesty International, organisasi HAM yang paling dihormati di dunia, dan lembaga Human Rights Watch dalam waktu singkat mengeluarkan laporan kejahatan tersebut, menyatakan bahwa Israel sejak didirikan dilandaskan pada sistem penindasan, penguasaan, apartheid, dan rasisme, melibatkan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata terus-menerus, penahanan dan penangkapan, pencaplokan tanah, kemudian pengusiran penduduk, pengabaian hak mendasar terhadap 6 juta warga Palestina yang terusir, yang berada di luar Israel dan teritorial Palestina yang dijajah kembali
kembali ke rumah mereka sendiri. Dia juga menyampaikan soal blokade ilegal Israel terhadap Gaza, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan bahwa Gaza berada pada situasi permanen terjadinya krisis kemanusiaan. Pencegah mereka warga Palestina di Gaza untuk mengakses makanan dan air minum, memperlakukan penduduk Arab, penduduk Palestina sebagai ras yang inferior. Sudah kurang keras apalagi sehingga Anda memilih untuk berhati-hati memilih bahasa untuk Israel. Anda merasa senang menggunakan bahasa pernyataan yang paling keras mendeskripsikan kejahatan yang tidak manusiawi oleh Vladimir Putin, tetapi Anda tidak menggunakan kekuatan bahasa yang sama untuk mendeskripsikan perlakuan Israel terhadap Palestina, tegas Richard. Zelensky, presiden Ukraina, diduga sudah kabur ke Polandia ngumpet ke kedubes Amerika Serikat. Anggota parlemen oposisi Ukraina, Ilya Kiva, mengklaim Presiden Volodymyr Zelensky bergegas melarikan diri ke Polandia dan bersembunyi di kedutaan besar Amerika Serikat di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengatakan dia tidak meninggalkan ibu kota negara itu, Kiev, saat operasi militer Rusia berlangsung di Ukraina untuk demilitarisasi dan denazifikasi. Disinilah dia akan terus memanfaatkan tentara Ukraina dan warga sipil sambil membuat perintah gila yang menelan ribuan nyawa manusia, ujar Kiva dalam pesan video di saluran Telegram. Presiden Ukraina maupun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Polandia tidak mengomentari klaimnya. Sebelumnya, Ketua Duma negara Rusia Yaroslav Volodin juga menegaskan Zelensky melarikan diri dari Ukraina dan menuju ke Polandia. Zelensky meninggalkan Ukraina. Deputi Rada Verkhovna mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemuinya di Lvov. Tulis dia di saluran Telegram dia sekarang di Polandia. Tidak lama setelah pernyataan Volodin, Verkhovna Rada menegaskan Zelensky tidak meninggalkan Ukraina, tetap di Kiev. Beberapa negara barat telah menyatakan keprihatinan sehubungan dengan keselamatan Zelensky, khususnya Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Paris siap membantunya jika perlu. Dilaporkan juga bahwa Amerika Serikat menawarinya evakuasi, tetapi Zelensky menolak. Laporan bahwa Zelensky meninggalkan ibu kota Ukraina muncul awan pekan lalu dengan sang presiden membantahnya dan memposting beberapa pesan video di mana dia mengatakan dia tetap di Kiev. Pada akhir Februari, Rusia meluncurkan operasi militer di Ukraina dengan tujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara itu. Operasi dimulai setelah permintaan bantuan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk setelah dimulainya operasi gelombang besar sanksi anti Rusia diterapkan Barat.